Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku Sejarah Dunia Kuno. Saat ini kita sudah sampai ke bagian 2, yaitu aneka hal yang pertama. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai dengan bab 7. Catatan tertulis yang pertama, Sumer, Mesir 3800 sampai 2400 sebelum Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Catatan tertulis yang pertama, antara tahun 3800 dan 2400 sebelum Masehi, orang Sumeria dan orang Mesir mulai menggunakan cap dan tanda-tanda. Sejarah yang tertulis mulai pada suatu saat sekitar 3000 sebelum Masehi. Pada awal milenium itu hanya terdapat dua hal yang cukup penting untuk dikomunikasikan menjelajah ruang dan waktu. Perbuatan orang-orang besar dan pemilikan sapi, bebijian dan domba. Di kota-kota Sumer, sebuah sastra epos besar mulai terbentuk dan sebuah birokrasi berhimpun untuk mengurus penghitungan bebijian. Karena manusia di mana-mana sama saja, maka yang diutamakan pertama-tama adalah birokrasi. Lahirnya tulisan terletak bukan pada pengagungan jiwa manusia, tetapi pada kebutuhan manusia untuk mengatakan dengan pasti, ini milikku, bukan milikmu. Tetapi sementara pada akuntan mengembangkan sandi buatan untuk pengelolaan harta milik. Mereka memberikan sebuah hadiah kepada para penutur cerita, sebuah cara untuk menampilkan tokoh pujaan mereka supaya tetap hidup. Sejak awalnya, kesusasteraan terkait dengan perdagangan. Sejak zaman lukisan gua yang telah mulai membuat tanda-tanda untuk membilang benda-benda, kita dapat menyebut tanda-tanda itu benih tulisan. Karena sebuah tanda tidak berarti di sini ada sebuah tanda, tetapi suatu hal yang lain. Namun tanda-tanda tidak menjangkau lebih jauh dari ruang dan waktu. Tanda-tanda tidak memiliki suara kecuali jika pembuat tanda berdiri di sana dan menjelaskan. Garis ini adalah seekor sapi, yang ini seekor kijang antilop, sedangkan yang ini adalah anak-anak saya. Di Sumer, penggunaan tanda-tanda maju satu langkah lagi. Sejak masa sangat awal, orang Sumeria yang memiliki sumber daya yang bernilai, bebijian, susu, atau mungkin minyak, memiliki kebiasaan mengikat erat-erat karung bebijiannya, memipihkan sebungkal lempung pada simpul talinya, kemudian menerapkan cap pada lempung itu. Cap itu entah persegi 4 atau bundar, dipahatkan dengan sebuah desain tertentu. Ketika bungkah lempung kering, tanda dari pemiliknya, ini milikku, membekas pada lempung. Tanda itu mewakili kehadiran pemiliknya dan menjaga bebijian itu sementara si pemilik tidak berada di sana. Cap-cap semacam itu, seperti halnya tanda-tanda yang dibuat oleh pelukis gua, bergantung pada pengetahuan yang dikenal masyarakat. Setiap orang yang melihat cap harus tahu siapakah yang kehadirannya diwakili oleh tanda itu, sebelum tanda itu dapat menyampaikan pesan ini milik Ilshu. Tetapi berbeda dengan tanda pelukis gua, sebuah cap itu khas. Sebuah tanda dapat berarti wanita atau domba, lelaki atau sapi. Sebuah cap, begitu artinya diketahui, hanya dapat mewakili satu orang Sumeria, Ilshu. Ilshu tidak perlu lagi berada di sana untuk menjelaskannya. Tetapi suatu saat sebelum 3000 sebelum Masehi, orang-orang Sumeria yang paling kaya, yang memiliki sangat banyak alat menghitung untuk mencatat, menggelar alat-alat penghitung mereka pada selembar lempung tipis, melipat lembar itu pada tepiannya dan
menerakan sebuah cap pada lipatan. Ketika lempung kering, bentuknya seperti sebuah amplop. Sayangnya, satu-satunya cara untuk membuka amplop itu ialah dengan memecah lempung. Dan dengan demikian, berbeda dengan amplop kertas berbantalan, menjadi tidak dapat digunakan. Cara yang lebih hemat untuk mencatat berapa banyak alat penghitung yang terdapat di dalam amplop ialah dengan mencatat jumlahnya di bagian luar yang menunjukkan berapa banyak alat penghitung yang terdapat di dalam amplop. Nah, tanda di bagian luar amplop mewakili alat-alat penghitung yang ada di dalam amplop yang ditera dengan tanda-tanda yang mewakili jumlah sapi. Dengan kata lain, tanda-tanda di bagian luar berada 2 langkah dari benda yang diwakili. Hubungannya antara benda dan tanda telah mulai berkembang menjadi lebih abstrak. Kemajuan berikutnya adalah bergerak melampaui tanda itu sendiri sepenuhnya. Ketika kota-kota Sumeria berkembang, kepemilikan menjadi lebih kompleks. Terdapat lebih banyak jenis benda yang dapat dimiliki dan dialihkan kepada orang lain. Kini para akuntan memerlukan sesuatu yang lebih dari tanda. Mereka memerlukan piktogram, wakil dari benda-benda yang dihitung, dan juga bilangan. Piktogram yang digunakan semakin menjadi lebih sederhana. Sebabnya adalah antara lain. Karena piktogram itu pada umumnya digambar pada lempung, suatu hal yang tidak memudahkan pencatatan detail yang cermat, dan tentunya diperlukan banyak waktu untuk menggambar seekor sapi. Tiap-tiap kali gambar sapi dibutuhkan. Sementara setiap orang yang melihat palet itu mengetahui benar bahwa sebuah persegi 4 ditambah sebuah guratan kepala dan ekor berarti sapi. Seperti halnya gambar sosok tongkat buatan seorang anak, tentu saja berarti mama. Walaupun sosok itu sulit dikenali dan nyaris tidak ada rupa manusianya. Karena mama bagaimanapun sedang berdiri di sana. Ini masih tetap merupakan sebuah sistem penandaan dan belum layak disebut tulisan. Di pihak lain, itu merupakan sistem penandaan yang telah berkembang menjadi jauh lebih kompleks. Kemudian muncul kembali cap. Kali ini dengan menyampaikan sebuah pesan yang benar-benar baru. Il Shu yang sebelumnya menggunakan cap hanya untuk menandai bebijian dan minyaknya, kini dapat menempatkannya pada bagian bawah palet yang mencatat dengan piktogram. Penjualan sapi dari tetangga di sebelah kirinya kepada tetangga di sebelah kanannya. Karena kedua tetangga tidak saling mempercayai sepenuhnya, mereka meminta kepada Il Shu untuk hadir pada penjualan itu. Ia menerakan ucapnya pada palet itu sebagai saksi atas transaksi tersebut. Pada bagian bawah palet, desain Il Shu tidak lagi berbunyi Il Shu tadi berada di sini, atau bahkan ini milik Il Shu. Bunyinya Il Shu yang tadi berada di sini. Menyaksikan transaksi ini dan dapat menjelaskannya jika Anda mempunyai pertanyaan. Itu bukan lagi sebuah tanda semata-mata, melainkan sebuah percakapan kepada pembaca. Hingga titik itu, tulisan Sumeria bergantung pada daya ingatan setiap orang yang terlibat. Itu lebih serupa dengan sebuah tali yang dipilin pada jari daripada sebuah sistem simbol yang berkembang. Tetapi kota-kota melakukan perdagangan, ekonomi berkembang, dan kini palet lempung itu perlu memuat lebih banyak informasi daripada jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan. Petani dan pedagang perlu mencatat kapan sawah ditanami dan dengan jenis bijian mana, hamba mana yang diutus untuk berbelanja, berapa banyak sapi telah dikirim ke Kuil Enlil untuk memperoleh karunia ilahi, kalau-kalau para imam keliru menghitungnya. Berapa banyak upeti yang telah dikirimkan kepada raja, kalau-kalau ia keliru menghitung dan meminta lebih lagi. Untuk menyampaikan pesan itu, orang Sumeria
memerlukan tanda-tanda yang berarti kata-kata. Untuk menyampaikan pesan itu, orang Sumeria memerlukan tanda-tanda yang berarti kata-kata, bukan hanya benda. Mereka memerlukan sebuah piktogram untuk sapi, tetapi juga tanda untuk terkirim atau terbeli. Sebuah piktogram untuk gandum, tetapi juga tanda untuk ditanam atau rusak. Nanti pada bukunya halaman 48 ada sebuah gambar 71 palet cuneiform. Palet cuneiform yang berasal dari sekitar tahun 2600 sebelum Masehi ini mencatat penjualan sebuah rumah dan sawah. Lord Paris, kredit foto Eric Lessing, Art Research, New York. Lanjut. Ketika kebutuhan akan benda-benda bertambah banyak, kode tulisan dapat mengambil salah satu dari dua arah. Tanda-tanda dapat berlipat ganda dan masing-masing tanda memiliki arti sebuah kata khas lain, atau piktogram dapat berkembang menjadi sebuah sistem fonetik, sehingga tanda-tanda dapat mewakili bunyi bagian kata lebih daripada kata itu sendiri. Dengan demikian, ada sebuah kata yang dapat dibangun dari suatu jumlah tanda yang terbatas. Bagaimanapun, apabila seorang Sumeria melihat piktogram untuk sapi, bunyinya ikut tampil. Tidaklah terlalu jauh bahwa piktogram untuk sapi kemudian menjadi sebuah tanda yang mewakili bunyi pertama dalam kata sapi. Itu kemudian dapat digunakan sebagai tanda awal dalam sebuah rangkaian kata yang semuanya mulai dengan bunyi sapi. Selama sekurang-kurangnya 600 tahun, piktogram Sumeria mengambil arah yang kedua dan berkembang menjadi simbol-simbol fonetik. Simbol-simbol itu yang dibuat pada lempung basah dengan sebuah batang penulis yang ujungnya berbentuk baji. Memiliki sebuah bentuk yang khas, yakni puncak guratan lebih besar daripada dasar guratan. Bagaimana orang Sumeria menamai tulisan mereka tidak dapat lagi diketahui. Hampir tidak mungkin mengenali sebuah teknologi yang mengubah dunia pada tahap-tahapnya yang sangat awal. Dan orang Sumeria sendiri tidak berkomentar mengenai inovasi mereka sendiri. Tetapi pada tahun 1700 sebelum Masehi, seorang sarjana Persia tua bernama Thomas Heidi menamai tulisan itu cuneiform yang akan kita pergunakan. Nama yang berasal dari kata Latin yang berarti berbentuk baji. Itu tidak menonjolkan sesuatu untuk mengatakan pentingnya tulisan. Heidi berpikir bahwa tanda-tanda yang indah pada lempung itu adalah semacam pelisir hiasan. Di Mesir, piktogram mulai digunakan sedikit lebih kemudian dibanding di Sumeria. Piktogram sudah lazim pada waktu Mesir menjadi sebuah kekaisaran. Pada palet Narmer, tepat di sebelah kanan kepala Raja Narmer, terdapat piktogram untuk ikan madu lelang. Itu adalah nama Narmer yang ditulis di atas portretnya. Piktogram Mesir yang kini kita sebut hieroglif tampaknya tidak berkembang dari sebuah sistem hitungan. Sangat mungkin orang Mesir belajar teknik piktogram dari tetangga mereka di sebelah timur laut. Tetapi berbeda dengan tanda-tanda cuneiform Sumeria yang tidak lagi serupa dengan piktogram aslinya. Hieroglif Mesir mempertahankan bentuknya yang dapat dikenali selama kurun yang panjang. Bahkan setelah hieroglif menjadi tanda fonetik yang mewakili bunyi dan bukan benda, hieroglif itu tetap dapat dikenali sebagai benda. Seorang lelaki dengan tangan terangkat, sebuah tongkat gembala, sebuah mahkota, seekor elang. Tulisan hieroglif adalah sebuah kantong campuran. Sebagian tanda tetap berupa piktogram, sedang sebagian lainnya merupakan simbol fonetik. Terkadang sebuah tanda
Elang mewakili suatu bunyi, tetapi di suatu tempat lain semata-mata seekor elang. Jadi, orang Mesir mengembangkan sesuatu yang disebut determinat, yakni sebuah tanda yang diletakkan di samping sebuah hieroglif untuk menunjukkan apakah tanda itu adalah sebuah simbol fonetik atau sebuah piktogram. Tetapi baik tulisan hieroglif maupun cuneiform tidak berkembang menjadi sebuah bentuk fonetik penuh, sebuah alfabet. Bahasa Sumeria tidak pernah mendapat kesempatan untuk itu. Bahasanya digantikan oleh bahasa Akkadia, bahasa penakluk Sumer, sebelum perkembangannya lengkap. Di pihak lain, tulisan hieroglif bertahan selama ribuan tahun tanpa kehilangan sifatnya sebagai gambar. Ini mungkin dapat menjadi berkat bagi orang Mesir terhadap tulisan. Untuk orang Mesir, tulisan menghasilkan ketidakmatian. Tulisan merupakan sebuah bentuk magis, di mana garis-garis itu sendiri mengandung kehidupan dan kekuatan. Beberapa hieroglif terlalu besar kekuatannya untuk dipahat di suatu tempat magis, dan hanya dapat ditulis di suatu tempat yang kurang kekuatannya, agar tidak mendatangkan daya-daya yang tidak dikehendaki. Nama seorang raja yang dipahat dengan huruf hieroglif pada sebuah monumen atau patung memberinya kehadiran yang tetap bertahan setelah ia wafat. Merusak nama seorang raja yang terpahat adalah membunuhnya selama-lamanya. Orang Sumeria yang berwatak lebih praktis tidak memiliki tujuan semacam itu dalam tulisan mereka. Seperti orang Mesir, orang Sumeria memiliki dewi pelindung juru tulis, Dewi Niaba, yang juga merupakan dewi bebijian, sejauh dapat kita katakan. Tetapi orang Mesir percaya bahwa tulisan telah diciptakan oleh seorang dewa, Thoth, dewa juru tulis yang menciptakannya sendiri dengan kekuatan sabdanya sendiri. Thoth adalah dewa tulisan, tetapi juga dewa kebijaksanaan dan magi. Ia mengukur bumi, membilang bintang, dan mencatat perbuatan setiap manusia yang dibawa ke balairung orang mati untuk menjalani pengadilan. Bila ia menghitung bebijian, tiada kekeliruan yang ia lakukan. Sikap terhadap tulisan tersebut melestarikan bentuk hieroglif sebagai gambar, karena gambar itu sendiri dipercayai memiliki kekuasaan sedemikian itu. Sesungguhnya, jauh dari bersifat fonetik, hieroglif dirancang agar tak dapat diurai sandinya jika seseorang tidak memiliki kunci untuk maknanya. Para imam Mesir yang menjadi penjaga informasi itu meronda batas-batas pengetahuan mereka guna menjaga agar alat itu tetap di tangan mereka. Sejak saat itu, penguasaan tulisan dan bacaan merupakan suatu aktus kekuasaan. Pada kenyataannya, hieroglif sedemikian jauh dari intuitif, sehingga kemampuan membacanya mulai pudar, bahkan ketika Mesir masih merupakan sebuah bangsa. Kita menemukan orang-orang Mesir yang berbahasa Yunani jauh pada tahun 500 Masehi, yang menulis penjelasan panjang mengenai hubungan antara tanda dan makna. Horapollo, misalnya dalam karyanya Hieroglyphica, menjelaskan berbagai makna hieroglif yang ditulis sebagai seekor burung nasar dengan berusaha sekuat tenaga dan tidak tepat untuk menampilkan hubungan antara tanda dan makna. Ketika mereka memaksudkan seorang ibu, suatu penglihatan, atau batas-batas atau firasat, tulis Horapollo. Mereka menggambar seekor burung nasar, seorang ibu, karena tidak ada penjantan dalam spesies binatang ini. Burung nasar bermakna penglihatan, karena dari antara semua binatang burung, nasarlah yang memiliki pandangan yang paling tajam. Itu juga berarti batas-batas, karena ketika suatu peperangan akan meletus, burung nasar membatasi tempat di mana peperangan akan terjadi sambil melayang-layang di atasnya selama 7 hari. Dan firasat, karena burung nasar memperhitungkan jumlah bangkai yang akan tersedia sebagai makanannya dari pembantaian itu.
Begitu pengetahuan tentang hieroglif lenyap sepenuhnya, tulisan orang Mesir tetap gelap sampai sekelompok tentara Napoleon ketika menggali fondasi untuk sebuah benteng yang Napoleon ingin membangunnya di delta Nil, menemukan sebuah lempeng batu basalt seberat 200 kg dengan inskripsi yang sama yang ditulis dalam hieroglif dengan tulisan Mesir yang lebih mudah dan juga dalam bahasa Yunani. Batu itu yang dikenal dengan batu Rosetta memberikan kepada spesialis ilmu linguistik kunci yang mereka perlukan untuk mulai menguraikan sandinya. Demikianlah institusi militer yang telah menyediakan bahan untuk karya kesusasteraan selama berabad-abad telah membantu penemuan kembali sarana untuk membaca puisi-puisi dan cerita-cerita epik paling awal. Kesusasteraan besar tidak pernah terlepas dari peperangan, begitu juga tak dapat membebaskan dirinya dari peperangan. Hieroglif dapat melestarikan sifat magis dan misteriusnya hanya karena orang Mesir menciptakan sebuah tulisan yang baru dan lebih mudah untuk kegunaan sehari-hari. Tulisan hieratik adalah sebuah versi tulisan hieroglif yang disederhanakan. Di dalamnya, tanda-tanda gambar yang cermat diturunkan menjadi beberapa garis yang ditorehkan dengan cepat dalam kata-kata W. V. Davis, versi kursif tulisan hieroglif. Tulisan hieratik menjadi sistem penulisan yang lebih disukai untuk urusan bisnis, para birokrat, dan pelaku administrasi. Keberadaannya bergantung pada suatu penemuan lain orang Mesir, kertas. Seberapapun sederhananya, garis-garis itu tidak dapat ditulis dengan cepat pada lempung. Tetapi baik tulisan hieroglif maupun cuneiform tidak berkembang menjadi sebuah bentuk fonetik penuh sebuah alfabet. Bahasa Sumeria tidak pernah mendapat kesempatan untuk itu. Bahasanya digantikan oleh bahasa Akkadia. Koreksi. Keberadaan bergantung pada suatu penemuan lain orang Mesir, kertas. Seberapapun sederhananya, garis-garis itu tidak dapat ditulis dengan cepat pada lempung. Lempung merupakan bahan penulisan tradisional baik bagi orang Sumeria maupun orang Mesir selama berabad-abad. Jumlahnya banyak dan dapat digunakan kembali. Tulisan yang ditorehkan pada papan lempung yang permukaannya halus dan telah dikeringkan di terik matahari dapat tahan selama bertahun-tahun. Tetapi jika permukaan papan dibasahi saja, maka tulisannya dapat diratakan dan diubah untuk mengoreksi atau mengubah sebuah catatan. Sebaliknya, catatan yang harus dilindungi terhadap pengubahan dapat dibakar sehingga tanda-tanda tercetak menjadi sebuah arsip yang tetap dan tak dapat diubah. Tetapi papan lempung itu berat, merepotkan penyimpanan dan sulit untuk dibawa-bawa, serta sangat membatasi jumlah tulisan yang dapat dimuat dalam sebuah pesan. Itu dapat dipikirkan sebagai kebalikan dari kelimpahan yang disediakan oleh pemproses kata. Pada suatu saat, sekitar 3000 sebelum Masehi, seorang juru tulis Mesir menyadari bahwa papirus yang digunakan sebagai bahan bangunan di rumah-rumah Mesir, gelagah yang dilunakkan, digelar dengan pola bersilang, diremukkan menjadi bubur, dan kemudian digelar supaya kering dalam bentuk lembaran tipis, juga dapat digunakan sebagai permukaan untuk menulis. Dengan sebuah kuas dan tinta, tulisan hieratik dapat ditorehkan dengan sangat cepat pada papirus. Nun di Sumer, di mana bahan mentah untuk zat semacam itu tidak terdapat.
Papan lempung terus digunakan selama berabad-abad, 1500 tahun sesudahnya. Ketika Musa memimpin orang-orang Semit keturunan Abraham sang pengembara keluar dari Mesir ke padang kering Timur Tengah, Allah memahat perintah-perintahnya pada papan batu, bukan kertas. Orang Israel harus membuat sebuah kotak khusus untuk papan-papan batu itu yang sulit dibawa-bawa. Di pihak lain, kertas jauh lebih mudah dibawa-bawa. Pesan-pesan dapat digulung, dijejalkan ke bawah baju atau kantung seseorang. Para birokrat yang saling berjauhan di lembah Sungai Nil memerlukan suatu metode komunikasi sederhana semacam itu agar bagian utara dan bagian selatan Para birokrat yang saling berjauhan di lembah Sungai Nil memerlukan suatu metode komunikasi sederhana semacam itu antara bagian utara dan bagian selatan. Seorang utusan yang bepergian melalui Nil dengan membawa papan-papan lempung seberat 20 kg tentu saja merasakan kerepotannya. Orang Mesir menyambut teknologi yang baru dan efisien itu. Hieroglif masih terus dipahat pada dinding batu makam, monumen dan patung, tetapi surat tuntutan, perintah serta ancaman ditulis pada papirus yang lurus jika basah, pecah jika menua, dan lebur menjadi tumpukan debu tak lama sesudahnya. Walaupun kita dapat melacak kesulitan keluarga Raja Sumeria, Zimrilim, pada papan-papan lempung yang dibawa bolak-balik antara kota-kota Mesopotamia yang terpanggang matahari, tidaklah banyak yang kita ketahui mengenai kehidupan sehari-hari para faraoh dan pegawai-pegawainya setelah papirus ditemukan. Kesedihan dan pesan-pesan mendesak mereka hilang. Catatan sejarah yang ditulis dengan cermat oleh para juru tulis mereka hilang tanpa bekas, seperti pesan elektronik yang dihapus bersih. Demikianlah 5000 tahun yang lalu, kita memiliki bukan saja tulisan pertama, tetapi juga kemajuan teknologi pertama yang berbalik dan menggigit manusia. Cuneiform Sumeria mati dan dikubur, tetapi garis-garis hieroglif tahan sampai hari ini. Sebuah bentuk tulisan yang lebih mudah yang kita sebut Proto-Sinaitik karena terdapat di berbagai tempat di sekitar semenanjung Sinai, meminjam hampir separuh tanda-tandanya dari hieroglif Mesir. Selanjutnya, tulisan Proto-Sinaitik tampaknya telah meminjamkan beberapa huruf kepada orang Fenisia yang menggunakannya dalam abjad mereka. Kemudian orang Yunani memindahkan ke sisi sebelahnya dan meneruskannya kepada orang-orang Romawi, dan akhirnya kepada kita. Demikianlah tanda-tanda magis orang Mesir sesungguhnya telah sangat dekat dengan ketidakmatian dibanding penemuan panah manapun yang kita ketahui. Nanti di halaman 53 ada gambar 7.2, tabel abjad, transformasi 3 huruf dari bahasa Mesir ke bahasa Latin, Richigan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 7-nya. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 8, kronik peperangan yang pertama. Terima kasih sudah bersedia mendengarkan buku ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.